Cerita kali ini datang dari salah satu narasumber. Sebut saja namanya Mas Hasan. Hasan menceritakan tentang bagaimana bapaknya, yang sebut saja namanya Pak Muklis, yang berselisih paham dengan tetangganya. Sebut saja di sini namanya Pak Harjo. Awal permasalahannya adalah tentang lahan yang berada di samping kanan rumahnya Pak Hasan. Saat itu di sebelah rumahnya Pak Hasan ditempati oleh seorang yang terbilang orang kaya karena baru mendapatkan harta warisan. Dan pemilik itu yang tidak lain adalah Pak Harjo. Memang sudah sedari dulu sering berselisih paham. Pak Harjo dikenal oleh warga dengan sifat sombongnya. Apalagi setelah Pak Harjo mendapatkan harta warisan dari kedua orang tuanya. Beliau berkeinginan merenovasi rumahnya agar lebih luas lagi. Padahal rumahnya sudah terbilang luas, tapi Pak Harjo yang memang karakternya keras kepala dan sombong, dia ingin dianggap orang terkaya di desanya dengan merenovasi rumah besar-besaran. Saat itu Pak Harjo sempat meminta izin dengan Pak Muklis untuk membeli lahan yang dimiliki olehnya. "Pak, lahannya sampean yang sebelah kanan rumah itu kan kosong. Gimana kalau saya beli?" kata Pak Harjo. "Aduh, maaf Pak, lahan itu nantinya buat anak-anak. Barangkali mereka mau bangun rumah di situ, biar dekat sama bapak ibunya," jawab Pak Muklis. "Lahan itu kan masih kebun Pak. Lagian anak-anaknya sampean juga usianya masih muda," ujar Pak Harjo. "Iya Pak, saya tahu," jawab Pak Muklis dengan singkat. "Lah terus gimana? Kan saya mau merenovasi rumah. Rumah itu mau saya hancurkan, mau saya perlebar. Lahan itu dijual saja sama saya Pak," pinta Pak Harjo. "Mohon maaf Pak, kebun itu kan satu-satunya yang dimiliki saya. Dan rencananya juga kan buat anak-anak saya. Jadi mohon maaf ya Pak, saya tidak bisa menjualnya," jawab Pak Muklis menjelaskan. "Sekali lagi saya minta maaf. Kebun itu bagaimanapun juga saya tidak akan menjualnya. Bukan karena saya tidak butuh uang, tapi ini untuk masa depan anak-anak saya," lanjut Pak Muklis. "Ini saya bayar 2 kali lipat loh Pak," kata Pak Harjo. "Bukannya saya menolak Pak Harjo," jawab Pak Muklis. "Lah terus sampean itu maunya bagaimana? Rumah saya itu butuh dilebarkan, sementara lahan yang kosong itu miliknya sampean. Kalau yang di sebelahnya lagi kan sudah ada rumah. Nah, daripada jadi kebun kosong buat sarang nyamuk, buat pembuangan sampah, baunya itu sampai ke rumah saya. Jadi mending tak beli saja Pak, buat bangun rumah saya. Kan kita enak jadi tetangga," kata Pak Harjo setengah memaksa. "Mohon maaf Pak Harjo, sekali lagi saya minta maaf. Saya tidak bisa jualan itu." Karena mendapat penolakan, Pak Harjo pun akhirnya pamitan. "Ya sudah Pak Muklis, kalau memang sampean tidak mau menjual, ya sudah, saya jadi tunda untuk robohkan rumah ini. Saya coba pikir-pikir lagi, dan nanti barangkali sampean butuh uang, kabari saya saja. Tapi sepertinya saya tidak bakal menjual lahan itu." "Lah terus, Bapak jadi renovasi rumahnya?" tanya Pak Muklis. "Ya tertunda dulu, soalnya tanggung. Rumah itu segitu, sempit buat parkir mobil, mana muat. Ya pokoknya saya tunggu saja kalau sampean sudah butuh. Saya permisi dulu," ujar Pak Harjo.
Semenjak obrolan tentang lahan itu, Pak Harjo sering mengatakan kepada Pak Muklis maupun kepada Mas Hasan, "Jika nanti butuh uang, jual saja lahan itu kepada saya. Pasti kalian akan butuh uang." Namun beberapa bulan setelahnya, sesuatu terjadi dengan Pak Muklis. Pak Muklis tiba-tiba sering mengalami kesemutan di bagian kakinya. Waktu itu Hasan hanya mengira sakit biasa karena capek kerja, atau mungkin karena terlalu sering duduk. Kesemutan itu awal-awalnya tidak terlalu dirasakan, tapi seiring berjalannya waktu, kesemutannya semakin menjadi-jadi. Hampir seluruh badannya rasanya sakit semua. Untuk sakit kaki yang sebelah kanan, sempat diperiksakan juga ke klinik. Namun hasil medis mengatakan kalau Pak Muklis terkena asam urat. Beberapa minggu mengonsumsi obat yang diberikan oleh dokter, tapi sama sekali tidak ada perubahan. Kakinya terus-menerus kesemutan, bahkan semakin terasa, dan menjalar ke bagian paha. Rasanya sangat panas, perih, dan seperti ada yang berjalan di dalam kakinya. Dalam kurun waktu 1 bulan, Pak Muklis sempat dibawa lagi ke dokter, dan sama halnya dengan pemeriksaan pertama. Tapi rasa sakit itu semakin menjalar ke perut, dan di bagian lutut ke bawah sudah tidak bisa digerakkan. Jari-jari kakinya terasa kaku. Bahkan Pak Muklis sempat ngeluh, "San, kenapa kaki Bapak kok tidak bisa digerakkan? Dan perut Bapak sakit sekali, seperti ada yang menusuk-nusuk, San." Saat itu Hasan sempat tidak percaya. "Maksudnya bagaimana, Pak? Kaki Bapak kaku sekali, San. Ini lihat, tidak bisa digerakkan, sementara kaki kanannya diam saja. Coba Bapak angkat kakinya, Pak." "Tidak bisa, San. Hanya kaki kiri saja yang bisa." "Loh, yang benar, Pak. Masa Bapak bohong sih, San? Badan Bapak juga aneh rasanya. Sakit semua, panas, perih campur aduk." "Ya sudah, Pak. Kita periksa saja, Pak." Saat itu Pak Muklis periksa lagi ke dokter yang berbeda. Saat itu dokter mengatakan kalau ada penyumbatan darah yang membengkak, yang menyebabkan kakinya tidak bisa digerakkan. Dan Pak Muklis juga dikatakan stroke ringan. Dokter pun menyarankan agar Pak Muklis menjalani terapi. Saat itu pun Hasan mengiyakan apa yang disarankan oleh dokter. Namun beberapa minggu melakoni terapi, tapi tidak ada perubahan. Dan terapi ini tentu saja biayanya sangat banyak. Kaki yang seharusnya membaik, justru sakitnya kian menjalar ke bagian atas. Di bagian lututnya sudah benar-benar mati rasa. Hasan waktu itu benar-benar bingung. 2 bulan lamanya Pak Muklis sakit-sakitan. Kakinya sudah separuh mati rasa. Selang 2 bulan, keadaan Pak Muklis bukannya membaik, justru semakin parah. Bahkan pengobatan dengan cara tradisional sudah dilakukan, seperti pijat dan minum jamu. Pergi ke tukang pijat sudah beberapa kali. Tapi pada kenyataannya, dalam kurun waktu 2 minggu bolak-balik ke sana ke sini, hasilnya tetap saja. Tetap mati rasa. Bahkan kaki kirinya juga ikut-ikutan kaku. Selang 3 bulan, usaha yang dilakukan oleh Hasan dan keluarganya untuk mengobati Pak Muklis masih belum ada hasil. Mereka sudah membawa Pak Muklis di berbagai tempat pengobatan,
sampai sebagian kaki kirinya sudah mati rasa. Nah, di sini Pak Harjo yang sebagai tetangganya sempat menjenguk bersama istrinya. "Pak Muklis, cepat sembuh ya. Ini saya ada rezeki buat ngeringanin Pak Muklis pergi berobat." Iya Pak, makasih Pak Harjo." "Oh iya Pak, dengar-dengar Pak Muklis katanya butuh biaya lebih untuk perawatan ya?" "Ya, kalau masalah biaya, memang kami benar-benar sudah habis Pak. 3 bulan ini saya sudah usaha sana-sini, tapi tidak kunjung sembuh. Ya memang dibilang saya sudah habis-habisan, tapi untungnya ada kakak saya yang bantu. Kalau tanpa dia, mungkin saya benar-benar sudah kewalahan." "Terus bagaimana Pak Muklis? Apa saya bantu pakai uang saya saja? Tapi ada jaminannya, yaitu lahan itu gimana Pak?" Perkataan yang dilontarkan Pak Harjo sempat dipikirkan. "Kalau saya boleh pinjam, saya pinjam dulu. Nanti kalau misalkan saya sudah ada, nanti saya akan kembalikan lagi Pak." "Iya Pak, syukur-syukur bisa sembuh cepat. Kita kan tetangga, jadi harus saling tolong-menolong. Saya sama istri saya memang sudah nyiapin uang. Ini ada 30 juta untuk Bapak," ujar Pak Harjo sambil menyerahkan uang 30 juta. "Kok banyak sekali Pak?" "Ya tidak apa-apa Pak, mumpung saya dapat rezeki lebih. Jadi ini uangnya mohon diterima ya Pak, buat berobat Bapak, biar Bapak cepat sembuh." Dan saat itu juga, Pak Muklis menerima uang 30 juta dari Pak Harjo. Karena memang saat itu, Pak Muklis sangat butuh uang untuk biaya perawatan, biaya terapi, dan juga lainnya. Kondisi Pak Muklis, kini 2 kakinya sudah lumpuh. Banyak tetangga yang menyarankan agar Pak Muklis dibawa ke rumah sakit yang bagus, agar penanganannya bisa lebih baik. Tapi memang secara biaya lebih mahal. Tapi biasanya orang-orang yang terkena stroke ringan itu diterapi, diobati, dirawat di rumah sakit, pasti akan ada perubahan, walaupun sedikit. Namun berbeda dengan Pak Muklis. "Coba kamu bawa bapakmu ke rumah sakit di kota. Tetangga saya sendiri waktu stroke ringan dibawa ke sana. Seminggu setelahnya, alhamdulillah sekarang dia bisa aktivitas seperti biasanya." Setelah mendapatkan saran dari Pak D-nya Hasan, saran itu pun diterima. Tapi mengingat alamat rumah sakit tersebut itu sangat jauh dan butuh kendaraan. Waktu itu Hasan teringat kepada Pak Harjo yang sudah meminjamkan uang 30 juta. Hasan berharap Pak Harjo mau mengantarkannya ke rumah sakit yang ada di luar kota. Saat itu pun Hasan langsung ke rumah Pak Harjo. "Pak D, saya mau minta tolong sama Pak Harjo. Barangkali dia mau mengantar Bapak ke rumah sakit." "Ya sudah sana, minta tolong yang baik-baik ya." "Iya Pak D." Hasan pun kemudian pamitan dan langsung menemui Pak Harjo. Kebetulan waktu itu Pak Harjo sedang ada di teras, sedang ngobrol dengan istrinya. Saat itu Hasan langsung ngomong sama Pak Harjo. "Pak, saya kesini mau minta tolong sama Pak Harjo. Apakah Pak Harjo bisa membantu bapak saya?" "Bantu apa, San?" "Tolong antarkan bapak saya ke rumah sakit yang ada di luar kota, Pak." "Loh, rumah sakit di sana itu mahal loh, San." "Iya, Pak, tapi itu saran dari Pak De saya. Katanya di sana lebih baik, Pak." "Oh, begitu.
Ya sudah, saya ganti baju dulu ya. Kamu tunggu saja di rumah. Baik Pak, terima kasih. Saya permisi ya Pak. Saat itu Hasan balik ke rumah. Dan tidak berselang lama, Pak Harjo dengan mobilnya sudah terparkir di depan rumahnya Hasan. Hasan, bapaknya dan ibunya, termasuk adiknya, ikut mengantar. Nah, saat mereka sudah masuk ke dalam mobil menuju ke rumah sakit, di sepanjang perjalanan Hasan diajak ngobrol sama Pak Harjo terkait dengan biaya rumah sakit yang mahal. Singkat ceritanya, sampai di rumah sakit, Pak Muklis pun langsung masuk ke ruang perawatan. Di rumah sakit itu memang ada dokter spesialis yang khusus menangani orang-orang yang mengalami stroke. Setelah masuk ke ruang perawatan, Hasan diminta untuk datang ke bagian administrasi. Saat sampai di sana, dijelaskan tentang biaya perawatannya. Hasan menyetujuinya dengan jumlah biaya yang tidak sedikit untuk satu malamnya. 1 hari 2 hari Hasan menunggu bersama ibunya juga adiknya. Kurang lebihnya sampai 5 hari mereka berada di rumah sakit. Hasan berharap bapaknya bisa sembuh. Tapi apa yang diharapkan oleh Hasan sama sekali tidak terjadi. Justru kondisi Pak Muklis malah semakin parah. Penyakit stroke-nya semakin menjalar ke seluruh tubuhnya. Pak Muklis benar-benar sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Dokter yang merawat sempat menghubungi Hasan dan ibunya untuk menghadap dokter tersebut. Dokter itu sempat mengatakan, "Mas, Ibu, saya yang menangani pasien. Sepertinya bapaknya jenengan ini. Terus terang saya tidak mampu, karena yang saya lihat dari sesuai prosedur kesehatan, kaki bapaknya sampean itu sudah lumpuh sebagian tubuh. Dari perut ke bawah itu sudah tidak berfungsi. Jadi tidak bisa digerakkan dan ada yang menyumbat. Kalau misalkan jenengan ikhlas, itu harus diamputasi. Tapi ini tergantung persetujuan dari kalian sebagai pihak keluarga. Makanya saya sampaikan apa adanya." Waktu itu Hasan sempat kebingungan, karena selama 5 hari saja, biayanya sudah sangat besar. Pinjaman dari Pak Harjo hanya tinggal sedikit. Hasan benar-benar bingung, harus bagaimana lagi? Apakah harus dioperasi, atau tetap menerima kenyataan bapaknya menjadi lumpuh? Itu pilihan yang sangat sulit. Bapak mau dioperasi agar kaki bapak bisa sembuh normal kembali. Kalau memang kenyataannya harus dioperasi, bapak tidak mau. Karena bapak sadar betul, operasi itu biayanya tidak sedikit. Bapak dirawat di sini saja, biayanya sudah hampir 25 jutaan. Nah, terus biaya operasi mau kemana? Terus hutangnya ke Pak Harjo bagaimana? Cara ngelunasinya bagaimana? Bapak terima apa adanya seperti ini. Bapak ikhlas. Tapi Bapak minta tolong sama kamu, San. Kamu harus melunasi hutang-hutang Bapak, termasuk pinjaman kepada Pak Harjo. Bapak sudah pasrah seperti ini. Lanjut Pak Muklis. Saat itu Hasan dan juga adiknya hanya menangis ketika ia melihat kenyataan bahwa bapaknya pasrah tidak mau dioperasi, tidak mau membebani siapapun. Saat itu pilihan yang sulit bagi Hasan. Ia harus membawa bapaknya kembali ke tempat tinggalnya di kampung. Setelah 5 hari dirawat di rumah sakit dengan biaya yang sangat banyak, keluarga berharap ada perubahan. Para warga pun berbondong-bondong menjenguk Pak Muklis
Sebenarnya gimana, San? Bapak kamu tidak ada perubahan. Iya, sama sekali tidak ada perubahan. Bahkan bapak semakin parah karena sarafnya ada yang terputus. Kata dokter harus dioperasi, tapi bapak tidak mau. Bapak sudah benar-benar pasrah. Beliau terima kenyataan kalau memang ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya bingung. Saya harus mengembalikan uang 30 juta dari Pak Harjo. Sementara tabungan saya itu cuma 20 juta. Itu pun untuk menikah beberapa bulan lagi. Apa aku harus mengambil tabungan itu untuk diserahkan Pak Harjo? Atau aku pakai untuk nikah saja? Di antara warga itu, ada salah satu saudaranya, kemudian menyarankan, "Begini saja, San. Kamu kan punya tabungan 20 juta. Uang kamu itu kembalikan saja kepada Pak Harjo. Nah, soal 10 jutanya nanti pakai uang Pak D. Nanti biar Pak D ngomong sama bude kamu. Terus biaya nikah bagaimana? Kamu nikah kan beberapa bulan lagi. Nanti biar sepupu kamu itu yang namanya Ali, dia kan juga punya tabungan. Pinjam dulu saja sama dia. Kamu jangan khawatir. Ini semua untuk kebaikan keluarga kamu. Kalau begitu Pak D tak pulang dulu. Mau ambil uang, nanti kamu serahkan kepada Pak Harjo ya." "Baik Pak D." Hasan termasuk Pak Muklis dan juga ibunya. Mereka sangat bersyukur mempunyai keluarga yang saling membantu. Tidak berselang lama, Pak D, Bude, dan Ali datang menemui Hasan. Ali menitipkan uang 20 juta, sementara budenya ngasih uang 10 juta. "San, ini 30 juta, jadi kamu tidak usah ambil tabungan kamu. Biarkan tabungan kamu tetap di bank. Gunakan saja untuk acara pernikahan kamu nanti. Sekarang juga kamu antarkan uang ini kepada Pak Harjo, biar tidak ada sangkut paut dengan beliau. Karena saat ini, jujur saja Bude punya firasat yang tidak enak sama bapak kamu. Bapak kamu itu pernah cerita sama Bude kalau lahan yang di samping rumah sempat ditawar oleh Pak Harjo. Kemungkinan besar Pak Harjo yang menginginkan kebun itu dengan cara menguras uang kamu untuk biaya sakit bapak kamu yang mengharuskan kebun itu dijual. Tapi ini semua masih dugaan Bude. Tadi Bude dapat cerita dari Pak D kamu. Katanya bapak kamu itu harus dioperasi, tapi bapak kamu menolak." "Iya Bude. Saran Bude, sebaiknya kita ke orang pintar atau ke praktisi. Kita cari tahu, barangkali ada sesuatu yang tidak beres dengan sakit yang dialami bapak kamu. Karena selama hampir 3 bulan lebih, kamu sudah berusaha ke sana kemari, biayanya tidak sedikit. Sudah, kamu selesaikan dulu hutang ini sama Pak Harjo. Kembalikan dulu hutangnya. Nanti Bude cerita lagi." "Iya Bude." Lalu kemudian, uang itu pun dibawa sama Hasan, diantarkan ke rumah Pak Harjo. "Pak Harjo, ini uang pinjaman kemarin. Saya kembalikan." "Loh, kamu dapat uang dari mana, San? Bukankah yang kemarin sudah dibuat bayar rumah sakit?" "Iya Pak Harjo, ini tabungan saya. Bapak saya tidak mau punya hutang sama siapapun. Jadi tabungan saya untuk nikah beberapa bulan lagi, saya ambil semuanya, agar saya tidak punya hutang sama Pak Harjo." "Jangan San, tidak usah. Tidak usah kau kembalikan. Ini buat kamu persiapan nikah saja," ujar Pak Harjo.
Tidak apa-apa, Pak. Kalaupun nikah saya harus batal, saya tidak masalah. Toh jodoh tidak bakal kemana, Pak. Pak Harjo yang mendengar itu mencari alasan agar Hasan tidak membayar hutangnya. Saya sangat berterima kasih sama Pak Harjo. Hasan, kalau kamu perlu uang lagi, datang saja kemari. Nanti saya bakal bantu kamu. Kalau kamu butuh apapun, datang saja ke sini. Iya Pak Harjo, terima kasih banyak atas bantuannya. Saya permisi dulu, Pak. Hasan pun kemudian menemui budenya dan melanjutkan kembali cerita dari budenya. Bude, terus gimana? Bapak mau dibawa kemana lagi, Bude? Sebaiknya bapak kamu dibawa ke orang pintar, atau orang pintarnya yang suruh datang ke sini. Karena kan memang keadaan bapak kamu sudah lumpuh. Ali, apa kamu punya kenalan ustadz? Kalau saya punya kenalannya guru ngaji di pesantren, Bu. Tapi beliau sering didatangi tamu untuk hal-hal penyakit yang aneh. Ya sudah Ali, kamu saja sama Hasan datang ke Mbak Kiai. Kamu bilang saja apa adanya. Minta tolong untuk bisa datang ke rumah. Insya Allah beliau pasti mau. Baik, Bu. Dan saat itu pun Ali dan Hasan langsung berangkat ke pesantren. Perjalanan yang ditempuh hampir 2 jam lamanya dengan menggunakan sepeda motor. Nah, saat di tempat tinggalnya Pak Kiai, Hasan sempat mengobrol, menjelaskan tentang penyakit yang dialami oleh bapaknya. Pak Kiai pun sempat mengundang salah satu santrinya yang sudah biasa mengantar Pak Kiai. Saat itu juga, santrinya diminta mengeluarkan sepeda motor. Kamu keluarkan motor itu, sekarang antar saya ke rumah Mas Hasan. Singkat ceritanya, setelah sampai di rumah Hasan, Pak Kiai pun dipersilakan untuk masuk ke dalam. Di ruang tengah Pak Kiai berbincang-bincang sembari melihat keadaan Pak Muklis yang telah terbaring lumpuh. Saat Pak Kiai menatap Pak Muklis, Hasan merasa tatapan Pak Kiai berbeda, seperti melihat sesuatu. Sebenarnya apa yang dialami oleh bapak saya, Pak? Tanya Hasan kepada Pak Kiai. Dan tidak berselang lama, Pak Kiai langsung menemui Pak Muklis. Permisi Pak, jenengan namanya siapa? Tanya Pak Kiai. Nama saya Muklis Pak Kiai. Ya sudah, Bapak ikuti apa yang saya baca. Bapak istighfarlah yang banyak dari lisan dan hati Bapak, pinta Pak Kiai. Baik Pak Kiai. Lalu kemudian Pak Kiai pun membacakan beberapa wasilah doa Fatihah. Sementara Pak Muklis, ia beristighfar terus-menerus. Setelah beberapa kali wasilah Fatihah itu dibacakan oleh Pak Kiai, di ruang tamu pun keluarganya Pak Muklis berkumpul. Mereka diminta masuk oleh Pak Kiai. Sekarang kalian semua masuk ke dalam kamar, pinta Pak Kiai. Loh, ada apa Pak Kiai? Sudah, semuanya masuk. Kita doakan bersama-sama. Semoga Allah mengizinkan doa-doa kita untuk kesembuhan Pak Muklis. Semoga diijabahi. Soal sembuh dan tidaknya, itu haknya Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas Pak Kiai. Namun saat semuanya memanjatkan doa, tiba-tiba kakinya Pak Muklis bergetar. Padahal selama kurang lebihnya 4 bulan, kakinya sudah tidak bisa bergerak. Tapi saat doa itu dipanjatkan, kaki itu bergetar. Bahkan goyangan kaki itu sampai menggetarkan tempat tidur Pak Muklis. Dan getaran itu pun
diiringi dengan jeritan kesakitan. "Pak Kiai, sakit Pak Kiai, ampun Pak, sakit," jerit Pak Muklis. "Pak Muklis, jenengan istighfar saja, jangan mengeluh sakit atau apapun. Istighfar, minta ampunlah sama Sang Pencipta. Ini ujian Bapak. Insya Allah, siapapun yang bisa melewati ujian ini akan diangkat dan dimuliakan derajatnya, karena Allah tidak akan menguji setiap makhluknya ataupun hambanya yang melebihi kemampuan batas dari orang itu, termasuk jenengan. Jadi sesakit apapun, luapkanlah dengan istighfar," perintah Pak Kiai. "Iya Pak Kiai," ujar Pak Muklis sembari menangis meneteskan air matanya. Ketika Pak Kiai kembali memanjatkan doa, kaki itu semakin terasa getarannya. Setelah hampir setengah jam Pak Kiai memanjatkan doa, sampai terdengar azan maghrib, Pak Kiai pun menghentikan doa tersebut. "Saya tak ke masjid dulu ya. Habis maghrib saya datang lagi ke sini." "Iya Pak Kiai, silakan." Hasan dan seluruh keluarganya ditinggalkan oleh Pak Kiai ke masjid. Nah, tidak berselang lama, Hasan melihat kaki bapaknya mulai bergerak. Hasan pun sempat meminta sama bapaknya, "Pak, tadi saya melihat kakinya Bapak sudah mulai bisa digerakkan. Jari jemarinya coba Bapak gerakkan kembali." Tapi saat Pak Muklis berusaha menggerakkan kakinya, tiba-tiba kakinya Pak Muklis terasa sangat panas. "Hasan, tolong Hasan, panas. Kaki Bapak panas. Tolong San." Hasan yang mendengar teriakan dari bapaknya, ia sangat panik. "Tahan sebentar Pak, Pak Kiai sedang sholat di masjid." "Panas, panas, tolong San, panas." Pak Muklis yang kesakitan. Sampai akhirnya ia pun jatuh pingsan. Mungkin karena sakit yang dirasakan sudah tidak tertahan lagi. Hasan sudah sangat panik, dan saat itu juga Hasan langsung lari ke masjid untuk menemui Pak Kiai. "Pak Kiai, tolong Pak, Bapak saya pingsan Pak Kiai." Pak Kiai yang mendengar itu sempat terdiam sebentar. "Insya Allah bapakmu sudah tidak apa-apa. Kamu masuk dulu, sholat maghrib dulu." Hasan saat itu juga langsung mengambil air wudhu. Selesainya sholat maghrib, dia berzikir seperti biasanya. Setelah berzikir, Pak Kiai bersama santrinya, termasuk dengan Hasan, kembali ke rumah. Saat sampai di rumah, Pak Muklis pun masih belum sadar juga. Pak Kiai pun masuk sembari meminta tolong kepada Hasan dan juga santrinya. "Tolong angkat bahu bapak kamu, dudukkanlah di sini, dan tolong sangga bahunya, dan di bagian kaki, pegang kakinya, dan bacakan sholawat." Sementara Pak Kiai berdoa dengan khusyuk, saat itu kaki yang dibacakan sholawat oleh salah satu santrinya. Tiba-tiba kakinya kini bergerak kembali, dan gerakannya itu membuat Pak Muklis yang saat itu masih pingsan langsung tersadar, sembari menjerit kesakitan. "Tolong pegang tangan dan kakinya Pak Muklis, jangan sampai dia bergerak." "Ampun, sakit, sakit." Pak Muklis yang sudah dipeluk erat dengan Pak Kiai yang kembali melanjutkan doanya. Hasan waktu itu belum tahu doa yang dibacakan ini terkait dengan halal sihir. Lantunan doa yang terus-menerus dibaca, tiba-tiba seekor cacing
jatuh ke lantai. Nah, saat itu Pak Kiai yang melihat cacing itu berjatuhan langsung meminta tolong kepada Hasan untuk memegangi pundak atau sanggah lengan Pak Muklis. "Pak Muklis, coba turunkan kakinya. Sudah merasakan dingin apa belum?" Dengan pelan, Pak Muklis menurunkan kakinya. Mungkin karena sudah lama tidak menginjak lantai, Pak Muklis terkejut karena merasakan dinginnya lantai, yang kebetulan malam itu turun hujan. "Coba berdiri, Pak. Apakah bisa melangkah? Coba Pak Muklis langkahkan kaki yang sebelah kanan dulu, sembari ucap bismillah." "Alhamdulillah Pak Kiai," ucap Hasan ketika melihat bapaknya bisa berjalan kembali, walaupun masih 3 langkah. "Sekarang saya akan jelaskan semuanya. Kalian lihat sendiri apa yang barusan kalian tadi saksikan. Ada seekor cacing yang terjatuh. Cacing itu bukan cacing biasa. Itu cacing kiriman dari seseorang yang sengaja menginginkan agar Pak Muklis ini mengalami sakit. Tapi yang pasti, siapapun orang itu, siapapun orang yang sudah berbuat jahat kepada Pak Muklis, saya harap kalian jangan balas dendam. Yang paling utama, Pak Muklis sekarang sudah lebih baik. Tapi ada tapinya. Maaf, sedikit saran sama Pak Muklis. Ingat sholatnya ya Pak. Baca istighfar terus-menerus dalam keadaan apapun, dan sering baca sholawat Nabi, karena itu akan menjadi pelindung Bapak dari sesuatu hal yang tidak bisa dilihat secara nyata. Semoga ini bisa menjadi keberkahan untuk semuanya. Kalau begitu, saya permisi. Kalau begitu, saya permisi dulu, karena alhamdulillah semuanya sudah selesai. Sebentar Pak Kiai, ini rasa terima kasih kami. Tidak usah, jangan. Saya tidak mau seperti itu. Mending buat yang lain saja, yang lebih memerlukan. Niat saya datang ke sini atas kehendak hati saya, atas panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya pahami bisa bermanfaat untuk semuanya. Jadi mohon maaf Pak, saya tidak mau menerima apapun dari kalian. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas bantuannya Pak Kiai. Pak Kiai pun pulang bersama santrinya. Tidak berselang lama, Pak Harjo dan juga istrinya datang menjenguk Pak Muklis. Saat itu Pak Harjo langsung menuju ke kamar di mana Pak Muklis berada. Mereka sempat mengobrol juga dengan Pak adenya Hasan, menanyakan tentang keadaan Pak Muklis. "Ya, alhamdulillah, sudah baik-baik saja." "Ya sudah, alhamdulillah. Pak, maaf, ini hanya sekedar bubur ayam. Tadi kebetulan saya lagi keluar, terus lihat tukang bubur. Saya keingat sama Pak Muklis yang katanya sakitnya tidak kunjung sembuh. Makanya saya beliin ini, dan semoga cepat sembuh ya Pak." Setelah bubur itu diterima, Pak Harjo pun langsung berpamitan. Ketika Hasan ke dapur dan menuangkan bubur itu ke mangkuk, tapi saat dituangkan ke mangkuk bubur ayam itu, sekilas Hasan seperti melihat puluhan cacing yang sedang menggeliat. "Astagfirullahaladzim!" teriak Hasan yang membuat orang rumah buru-buru menghampirinya. "Ada apa San? Kok teriak-teriak?"
Bubur ini sangat aneh, Bu. Tadi saat dituang ke mangkuk, aku sekilas melihat seperti puluhan cacing. Yang benar, kamu tadi melihat cacing itu. Iya, Bude, Pakde, beneran. Masa saya bohong? Sebaiknya jangan disuapin kepada bapak kamu. Maaf, apa jangan-jangan ini ulah dari Pak Harjo? Jangan suuzon. Ia tidak menuduh, tapi alangkah baiknya kalau kita tanya saja sama Pak Kiai, apakah benar ini ada hal yang tidak kita pahami. Saran itu pun disetujui oleh semuanya. Ya sudah Ali, kamu sama Hasan sekarang juga ke rumah Pak Kiai lagi. Iya, Bu. Semuanya mengiyakan dan mempersilahkan Ali sama Hasan berangkat ke rumah Pak Kiai kembali. Pak Kiai kebetulan sedang ada di teras. Loh, kok datang lagi? Ada apa lagi, San? Pak Kiai, ada yang ingin saya tanyakan. Ya sudah, kita masuk dulu. Mereka pun kemudian duduk di ruang tamu. Jadi begini Pak Kiai, tadi sewaktu saya nuangin bubur ayam ke dalam mangkuk, saya melihat seperti ada cacing yang bergeliat, dan cacing itu sama persis seperti yang jatuh dari tubuh Bapak. Apa mungkin ada hal-hal yang tidak saya pahami dengan bubur ayam itu, Pak Kiai? Soalnya bubur ayam itu pemberian dari Pak Harjo, Pak Kiai. Kebetulan ini buburnya saya bawa. Saat itu juga, Pak Kiai langsung melihat sebungkus bubur ayam yang dibawa oleh Hasan. Dengan mengucap bismillah. Astagfirullahaladzim. Benar, sebaiknya kamu ikat kembali bubur itu. Dan sekarang juga, sebaiknya bubur ini kamu buang. Tapi ingat, buangnya jangan asal buang. Alirkan saja ke sungai yang besar. Yang kamu bawa ini ada kaitannya dengan sosok jin yang menginginkan siapapun yang memakan agar menjadi lumpuh atau sakit-sakitan, seperti yang dialami oleh bapak kamu itu, Hasan. Sebenarnya ini ulah siapa, Pak Kiai? Dari tetanggamu sendiri yang katanya mau merenovasi rumah dan ingin membeli tanah milik keluarga kamu. Astagfirullahaladzim. Jadi masalahnya itu toh. Bapak kamu tidak mau menjual lahannya, namun orang itu terus memaksa. Sampai akhirnya bapak kamu dibuat sakit agar tanah itu dijual. Sebaiknya kamu buang bubur itu secepat mungkin. Tapi ingat, tidak usah ngomong apa-apa, lempar saja. Dan ingat, tidak usah nuduh tetangga kamu atau siapa, walaupun kamu sudah tahu. Semoga siapapun orangnya, semoga mendapat hidayah, semoga mendapat petunjuk, agar dia menjadi lebih baik. Jelas Pak Kiai. Kalau begitu saya pamitan, Pak. Terima kasih atas bantuan dari Pak Kiai. Terima kasih yang sebesar-besarnya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hasan dan Ali bergegas membawa bubur ayam itu untuk dibuang ke sungai. Dan saat itu juga, Hasan langsung kembali ke rumah. Setibanya di rumah, keduanya merasa bimbang antara ingin cerita atau tidak tentang semua yang ada kaitannya dengan Pak Harjo yang sudah membuat Pak Muklis menjadi lumpuh. Namun setelah dipikir, Hasan dan Ali memutuskan untuk tidak menceritakan kejadian sebenarnya dengan penyakit yang dialami oleh bapaknya. Singkat ceritanya,
Semenjak kejadian bubur ayam yang diarungkan ke sungai, beberapa bulan setelahnya, saat menjelang pernikahan Hasan, ada sebuah kejadian yang dialami oleh Pak Harjo. Pak Harjo dikabarkan mengalami sebuah musibah yang tidak lain di bagian kakinya terluka akibat kecocok paku sampai infeksi. Yang lebih parahnya, kakinya yang infeksi, namun sakitnya menjalar ke seluruh tubuh. Hasan sebagai tetangga tentunya menjenguk kakinya Pak Harjo yang sudah terinfeksi, kemudian diamputasi. Pak Harjo dan istrinya sempat meminta maaf atas apa yang sudah dilakukan oleh mereka terhadap Pak Muklis. Padahal Hasan tidak pernah menuduh ataupun bertanya kepada Pak Harjo. Tapi Pak Harjo sendiri yang mengungkapkan kalau dirinya yang sudah melakukan itu semua. Saya minta maaf, dan mungkin ini adalah karma dari apa yang sudah saya lakukan. Kaki saya harus hilang satu, tapi saya bersyukur karena dengan hilangnya kaki satu ini, saya masih ingat akan segala sesuatu itu hanya Allah yang punya kehendaknya. Hasan pun benar-benar tidak habis pikir tentang apa yang terjadi dengan Pak Harjo. Orang yang sangat kaku, orang yang sangat sombong. Tapi saat dia mengalami musibah, kakinya yang harus diamputasi, beliau tersadar dan diberi petunjuk serta hidayah untuk kembali ke jalan yang benar. Dan itulah kisah hidup tentang keluarga Hasan dan juga tetangganya yang namanya Pak Harjo. Semoga dari kisah ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwasanya segala sesuatu yang kita mau tidak selamanya bisa didapatkan dengan mudah. Dan janganlah sesekali melakukan perjanjian dengan jin, karena bangsa mereka tidak akan membantu jika tidak ada timbal baliknya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.